Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonosari, Bapak Agus Marianto, SPD, MBT, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Wonosari. Perkenalkan, nama saya Reviani Sevi Adelia dari kelas 7C. Sebelum lanjut, saya ada sedikit pantun. Membaca buku menambah ilmu, menulis karya mengembangkan diri. Literasi sekolah sukses selalu, SMP Negeri 1 Wonosari, generasi penerus negeri. Selanjutnya, di sini kita akan melihat teman-teman hebat kita dalam acara Gerakan Literasi Sekolah Ujuk Bicara di SMP Negeri 1 Wonosari. Mari teman-teman kita menyaksikan dan mendengarkan apa yang teman-teman hebat kita sampaikan, karena ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, Pratista Wahyuning Tias dari kelas 7A membawakan cerita Siomay Pink. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonosari, yakni Bapak Agus Marianto, SPD, MPD, dan kepada Bapak Ibu Guru sekaligus staf dan karyawan SMP Negeri 1 Wonosari, dan juga kepada teman-teman yang berbahagia. Salam literasi. Hari ini saya akan menceritakan sebuah buku, yaitu Kisah Nyata Siomay Pink. Kisah ini berawal dari lahirnya seorang pria yang bernama Sriyono. Dia lahir di daerah Klaten dengan keluarga yang kurang mampu. Hal ini membuat dia harus pergi merantau saat dia besar. Saat dia besar pun dia pergi merantau ke kota Jakarta. Di kota Jakarta dia sempat berbisnis sebagai pebisnis mobil sport. Namun akhirnya usahanya bangkrut. Setelah itu ia bekerja di kedai siomay babi milik temannya. Temannya mengajarkan banyak hal kepada dirinya, entah itu tentang kehidupan, usaha, dan masih banyak lagi. Sampai akhirnya saat temannya itu harus meninggal, bisnis siomay babi tersebut diberikan kepada Yono. Yono pun mengelola bisnis tersebut dengan baik. Ia bahkan memberikan inovasi dari yang awalnya siomay tersebut berbahan dasar daging babi menjadi berbahan dasar daging ayam dan juga daging udang agar bisa dinikmati oleh semua orang. Karena Yono merasa bahwa dirinya sudah sukses, dia pun ingin mencari cinta sejatinya. Akhirnya, dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Suharti. Suharti dan dia pun semakin dekat dan ingin menuju ke jenjang yang lebih serius. Keluarga Suharti pun memberikan satu syarat kepada Yono, yaitu Yono harus memiliki satu rumah. Saat Yono sedang membangun rumah untuk memenuhi syarat tersebut, sayangnya keluarga Suharti mengkhianati Yono dan menikahkan Suharti dengan lelaki yang Yono tak kenal. Karena Yono sakit hati, akhirnya Yono pergi dan tinggal di daerah Kebayoran. Di sana juga dia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Mira. Dia dan Mira pun semakin dekat. Sayangnya Mira memiliki seorang pacar, yaitu anak jenderal. Tapi akhirnya karena jodoh, Mira dan Yono pun menuju ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Mereka pun dikaruniai 2 orang anak. Bisnis Yono juga semakin berkembang pesat. Mira memiliki 5 saudara yang kehidupannya kurang layak. Akhirnya Yono mengajak 5 saudari tersebut untuk bekerja di kedai Yono. Namun bukannya membantu usaha Yono, mereka malah membuat usaha Yono bangkrut. Sehingga akhirnya Yono dan Mira beradu cekcok. Dan Mira menginginkan perceraian dengan Yono. Yono yang tidak mau bercerai dengan Mira dikarenakan mereka sudah memiliki 2 putri, akhirnya meminta modal kepada temannya untuk berusaha siomay lagi. Namun Mira tetap kekeh untuk bercerai dengan Yono, dan akhirnya persidangan cerai pun tetap terjadi. Dikarenakan Yono tidak ingin bercerai dengan Mira, akhirnya Yono tidak mendatangi persidangan cerai tersebut. Dan Mira dan keluarga menganggap Yono tidak bertanggung jawab. Akhirnya Yono terpuruk karena dia harus kehilangan kedua putrinya dan juga istrinya, sekaligus usahanya yang bangkrut.
Ditambah lagi dia mendengar kabar bahwa sang ibu yang telah meninggalkannya dari usia 2 tahun telah meninggal dunia. Dan dengan posisi tersebut, Yono tidak bisa memberikan uang ataupun setidaknya pergi untuk menemui ibunya untuk yang terakhir kalinya. Akhirnya Yono pergi ke rumah keponakannya dan meminta modal kepada keponakannya sekaligus tempat tinggal. Karena usaha Yono akhirnya bangkrut lagi, dia pun diusir oleh keponakannya. Dia pun tinggal di jalan. Banyak sekali pikiran yang berkecambuk di kepalanya, pikiran negatif. Akhirnya dia sempat berpikir, untuk apa untuk dia hidup lagi? Dan akhirnya dia sempat berpikir untuk melakukan bunuh diri. Namun saat dia ingin melakukan bunuh diri, dia terpikir bahwa dengan melakukan hal tersebut, dia itu tidak akan bertemu dengan sang putri. Akhirnya Yono mengurungkan niatnya dan pergi untuk berjualan siomay kembali. Dia berhutang untuk meminta modal dan berjualan siomay kembali. Dia membeli sebuah sepeda dan membuat gerobak minimalis dari barang-barang bekas untuk dia berjualan siomay. Dengan sisa uangnya, dia membeli 1 kaleng cat berwarna pink. Dikarenakan agar dia bisa selalu mengingat sang putrinya yang menyukai warna pink. Awal dia berjualan, banyak sekali orang-orang yang mencemoohnya karena dia berpakaian yang tidak biasa. Dia menggunakan pakaian pink, serba pink, semuanya serba pink, sehingga banyak orang yang mengecap dia sebagai banci. Dia juga beberapa kali menangis di depan umum karena merindukan sang anak. Namun akhirnya hal tersebut menjadi suatu semangat bagi Yono untuk membuktikan ke orang-orang tersebut bahwa yang dikatakan orang-orang tersebut itu adalah salah besar. Akhirnya Yono dengan branding pinknya tersebut pun viral di media sosial. Dan ada beberapa media berita yang mengundang Yono untuk diwawancarai. Di wawancara tersebut Yono ditemukan oleh kedua anaknya. Di situ Yono pun bisa bertemu dan bercerita kembali dengan kedua anaknya. Nah teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kesuksesan itu bukanlah tentang hasil yang kita peroleh, melainkan tuh seberapa besar perjalanan kita itu menempuh kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wah, sangat keren dan sangat menarik ya penampilan dari Tita dari kelas 7A. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, selanjutnya ada Kinanti Deneng Gusti dari kelas 7B membawakan cerita Ayah. Selamat pagi semuanya. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Kinanti Deneng Gusti dari kelas 7B. Hari ini saya akan menceritakan kembali buku novel yang telah saya baca yang berjudul Ayah. Ayah adalah novel karya Andrea Hirata yang terbit tahun 2015. Novel Ayah menceritakan tentang seorang pria sederhana bernama Sabari yang sangat mencintai anaknya yang bernama Zoro. Sejak muda, Sabari selalu mencintai Marlena istrinya, meski cintanya selalu bertepuk sebelah tangan. Setelah Marlena melahirkan Zoro, dia meninggalkan anaknya begitu saja dan membiarkan Sabari berjuang sendiri untuk menghidupi dan merawat Zoro. Dengan bantuan sahabat-sahabatnya yang bernama Ukun dan Tamat, Sabari menjalani kehidupan penuh ujian dengan keteguhan dan kasih sayang yang luar biasa. Novel ini mengangkat tema cinta, kesetiaan, pengorbanan seorang ayah dengan gaya yang mengharukan, tetapi tetap dibumbui humor khas Andrea Hirata. Pesan moral yang dapat diambil dari novel ini adalah pengorbanan seorang ayah, cinta dan keikhlasan, persahabatan yang tulus. Novel ini mengajari kita jika cinta sejati itu bukan soal memiliki, tetapi memberi tanpa syarat. Sekian dari saya, jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Kita lanjutkan, ada Nafisa Hasna Mutia Siva dari kelas 7C membawakan cerita Danau Wakaburi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makanya kenalan dulu yuk biar sayang.
Perkenalkan, nama saya Nafisa Snamutia Siva dari kelas 7C akan menyampaikan cerita dari ujung Indonesia yaitu Papua dengan judul Danau Wakaburi yang saya ambil dari buku Dongeng 25 Dongeng Nusantara dan Dunia. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah suku di Papua yang bernama suku Wakaburi. Di sana sedang diadakan pesta yang sangat meriah. Mereka juga turut mengundang suku lain yang berada di dekat suku mereka. Dari sekian banyaknya orang yang datang, turut hadir seorang nenek yang membawa anjingnya. Nenek tersebut membawa anjingnya adalah dengan maksud agar bisa menjaganya jika ia pulang terlalu larut malam. Pesta tersebut berlangsung dengan meriah. Orang-orang makan dan minum dan menari-nari. Hingga secara tidak sengaja, seorang pria tidak sengaja menginjak kaki anjing sang nenek. Anjingnya pun melolong kesakitan. Sang nenek pun memarahi pria tersebut. Bukannya minta maaf, pria tersebut justru memaki nenek. Nenek tersebut sangat kesal, tetapi ia menahannya karena anjingnya terus-menerus melolong kesakitan. Untuk menenangkan anjingnya, akhirnya nenek membawanya keluar dan mengajaknya menari bersama. Nenek itu tidak tahu bahwa menurut kepercayaan orang setempat, jika manusia menari bersama dengan seekor anjing, maka akan datang sebuah musibah besar. Penduduk yang melihatnya pun mengusir nenek tersebut. Merasa sakit hati, nenek tersebut naik pergi ke atas bukit untuk menikmati purnama. Nenek tersebut melihat ke ufuk tempat biasanya matahari terbit. Alangkah terkejutnya nenek melihat gumpalan-gumpalan awan yang diikuti dengan kilap dan halilintar. Sepertinya akan ada badai besar. Nenek tersebut pun berlari sekuat tenaga menuju Wakaburi untuk memperingati mereka. Sayangnya nenek tersebut sudah tua. Secepat apapun nenek berlari, kakinya tidak akan mampu berlari terlalu jauh. Akhirnya sang nenek hanya duduk di punggung bukit menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Dilihatnya hujan deras dan badai halilintar turun di pemukiman warga Wakaburi. Hujan tersebut tidak kunjung reda. Hulu sungai Wakaburi makin lama makin meluap hingga terjadinya badai besar. Keesokan harinya, nenek tersebut turun dari bukit untuk melihat peristiwa yang terjadi semalam. Dia tidak melihat satu rumah pun yang tersisa di sana. Nenek tersebut merasa sedih karena dia hanya satu-satunya orang yang selamat. Banjir membawa desa Wakaburi menjadi danau yang besar yang kini dikenal dengan nama Danau Wakaburi. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah janganlah melanggar aturan atau adat yang ada di tempat kita berada. Walaupun berbeda dengan yang ada di tempat kita, kita harus tetap mematuhinya. Karena di mana langit dijunjung, disitulah tanah dipijak. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya cerita dari Nafisa kelas 7C. Berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk Nafisa. Selanjutnya dari kelas 7D. Kira-kira siapa ya? Ya, ada Nairi Zulfa Sarawa yang membawakan kembali cerita tentang piala di atas danau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hom
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam literasi. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wanasari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Wanasari, serta teman-teman siswa-siswi SMP Negeri 1 Wanasari yang berbahagia. Pada pagi yang cerah hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nairi Zulfa Sarala, perwakilan dari kelas 7D untuk melakukan ujuk bicara pada kegiatan literasi sekolah hari ini. Pada pagi ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Piala di Atas Dangau, karya Muhammad Isrul. Di sebuah desa ada seorang anak laki-laki yang nasibnya beruntung. Anak laki-laki itu bernama Muhammad Isrul atau kerap disapa dengan nama Isrul. Meskipun saat ini nasib anak laki-laki itu beruntung, namun ketika ia mengingat kembali masa kecilnya, ia serasa ingin berteriak, melengkingkan suaranya karena kedua orang tuanya yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Yang lebih kesalnya lagi, teman-teman Isrul yang orang tuanya hanya memiliki uang pas-pasan, orang tuanya itu sangat memperhatikan mengenai pendidikan anaknya. Telanjur kita sudah merasakan sulitnya dunia. Karena kita tidak bersekolah, jangan sampai anak kita merasakannya nanti. Itulah pernyataan yang sering Isrul dengar ketika acara wali murid. Pernyataan itu biasanya diucapkan oleh Pak Rahmat, kepala sekolah Isrul waktu ia SD. Pak Rahmat mengucapkan pernyataan itu dengan tujuan untuk mengubah pola pikir para orang tua di desa itu. Namun pernyataan itu bagai angin yang berlalu saja. Para orang tua hanya mendengar, kemudian mereka pulang dan melanjutkan aktivitasnya hanya untuk mencari uang dan uang tanpa memikirkan pendidikan anaknya. Suatu ketika Isrul sudah menginjak bangku kelas 6 SD, Isrul sangat ingin untuk bersekolah di SMP favorit di kotanya. Isrul pun meminta izin kepada ayahnya karena ia ingin masuk ke SMP itu. Namun ketika Isrul berbicara mengenai sekolah kepada ayahnya langsung berkata, "Dulu tidak ada sekolah di desa ini." Itulah jawaban yang sering kali Isrul dapat ketika ia membahas tentang sekolah. Di benak pikiran Isrul, tidak mungkin di sebuah daerah sama sekali tidak ada sekolahnya. Namun Isrul tidak berani menyampaikan pemikirannya karena dia takut ayahnya berkata, "Ma tempo to anana, ye sudah jangan banyak bicara. Tahu apa kamu tentang tempo dulu?" Ketika sudah mendengar kalimat "ma tempo", anak-anak di desa kami sudah tidak boleh berbicara. Jika berbicara sedikit saja sudah berarti menjadi anak yang durhaka. Karena tidak puas dengan jawaban ayahnya, Isrul pun ingin membujuk ibunya. Namun kembali lagi tradisi di desa. Ketika ayah sudah berkata tidak, maka pasti ibu juga berkata tidak. Karena seorang istri adalah orang yang wajib mengamini imam setelah membaca surat Al-Fatihah. Meskipun orang tua Isrul tidak menyetujui kemauan anaknya untuk bersekolah di luar, Isrul masih tetap berusaha untuk membujuk kedua orang tuanya dan ia senantiasa belajar setiap malam, belajar dengan giat. Akhirnya pada suatu hari pada saat peringatan Hari Pendidikan Nasional, hati dari ayah Isrul ini terbuka. Akhirnya ia mau merespon keinginan anaknya untuk bersekolah di SMP favorit yang ada di desanya.
Pada saat itu ada seleksi pemilihan siswa berprestasi tingkat kecamatan dan setiap sekolah wajib mewakilkan satu siswa. Di sekolah Isrul pun dia yang diwakilkan berkat usaha kerja kerasnya setiap hari dan berkat doa yang senantiasa ia panjatkan kepada Tuhan, akhirnya dia lolos terpilih menjadi siswa berprestasi dan bisa masuk ke SMP favorit yang ada di kotanya. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah apabila usaha dan doa itu beriringan, percayalah hasil tidak akan membohonginya. Jika kalian memiliki suatu keinginan yang belum tercapai, percayalah Tuhan baru menunggu waktu yang tepat untuk mengabulkan keinginan kalian. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri karena kalau maju sayangnya teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren dari kelas 7C. Kata Mbak Sulfa, kita harus berusaha untuk mencapai cita-cita ya, dan untuk meraih prestasi yang sangat banyak. Selanjutnya dari kelas 7E, Haura Haska Hafidza yang akan kembali menceritakan tentang Putri Rahmah dan penghuni rumah ungu muda. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam literasi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonosari, yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru, karyawan dan staf SMP Negeri 1 Wonosari, dan yang saya sayangi dan saya banggakan adalah teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membacakan cerita yang sudah saya baca yang berjudul Putri Rahmah dan Penghuni Rumah Ungu Muda. Teman-teman, pada suatu hari terdapat putri kecil yang sangat cantik, dan juga ada sang raja. Pada waktu itu sang putri kecil sangatlah sibuk karena diajak sang raja untuk ke tempat yang istimewa sekali. Dengan mengendarai kereta kerajaan, mereka menyusuri jalan. Akhirnya sang raja dan sang putri pun sampai ke tempat tujuan. Dengan cat rumah berwarna ungu muda dan pohon yang rindang, mereka pun sampai ke rumah ungu muda itu. Akhirnya mereka masuk ke rumah itu. Mereka disambut oleh puluhan orang yang sangat banyak sekali. Assalamualaikum Putri. Putri dengan rasa gugupnya menjawab, "Oh, waalaikumsalam semuanya." Putri pun merasa gugup karena ada yang mendatangi satu nenek. Dengan tangan yang sudah keriput dan tangan yang gemetar, nenek itu memegang tangan sang putri. Sang putri pun tambah gugup lagi karena baru pertama kali dia melihat banyak sekali orang yang sudah tua. Melihat kegelisahan itu, sang raja pun mengajak sang putri untuk mengelilingi rumah jompo tersebut. Putri pun bertanya, "Ayah, ini rumah apa dan mengapa mereka ada di sini?" "Ini adalah rumah jompo anakku. Mereka tinggal di sini untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik." Putri bertanya lagi, "Apakah mereka memiliki keluarga seperti kita ya?" Ayah pun menjawab, "Beberapa ada yang memiliki keluarga dan beberapa lagi tidak memiliki keluarga." Seketika raut muka Putri berubah karena mendengar perkataan ayah tersebut. Putri merasa iba kepada seluruh orang yang ada di sekitarnya. Putri berkata, "Ayah, mungkin Putri bisa membahagiakan orang di sekitar sini ya. Silahkan Putri, kamu bebas ada di sini."
Akhirnya Putri beranjak ke nenek yang satu, ke kakek yang satu. Putri pun melihat satu nenek yang sedang membuat bros yang cantik sekali. Putri pun beranjak ke situ. "Halo nenek, bagaimana kabarmu?" Nenek pun menjawab, "Wah, sang putri cantik. Alhamdulillah, kabar nenek baik-baik saja. Ini nenek sedang membuatkan bros yang cantik untuk putri. Jika putri pakai, akan cantik untuk putri. Sini, duduk bareng nenek. Kita mengobrol bersama." Akhirnya, nenek dan putri mengobrol bersama dan membuat bros bersama. Selang beberapa menit, bros itu pun jadi. Akhirnya dipakaikan kepada sang putri. Sang putri pun beranjak ke tempat yang lain. Ternyata selain ada satu nenek yang pintar membuat bros, ada juga kakek yang pintar untuk merajut kain, bermain catur, dan pandai untuk melukis. Tetapi ada satu yang Putri lihat sedih sekali, karena ada nenek yang kakek yang sudah terbaring sangat lemas. Akhirnya Putri pun beranjak ke sana. Akhirnya Putri pun beranjak ke sana. "Nenek, kakek, bagaimana kabarmu?" Kakek dan nenek pun menjawab, "Wah, sang putri sudah datang. Ya beginilah lah nak, kabar nenek hanya bisa terbaring lemas." "Wah, Putri doakan semoga nenek dan kakek bisa selalu sehat selalu ya nek. Ini Putri ada sedikit barang untuk nenek, dipakai ya nek, kek." "Wah, terima kasih Putri. Kami juga berterima kasih sekali karena Putri sudah dapat mendatangi rumah jompo ini." "Iya, sama-sama nek, kek." Akhirnya jam pulang pun tiba. Putri berpamitan kepada semua orang yang ada di rumah jompo. "Kakek, nenek, Putri pulang dulu ya. Lain kali Putri akan datang kembali." "Terima kasih ya Putri sudah menyematkan untuk datang kemari." "Iya, sama-sama nenek, kakek." Akhirnya dia pun pulang mengendarai kereta kerajaan. Nenek dan kakek tersebut melambaikan ke arah sang putri. Pada perjalanan, sang putri berkata kepada sang ayah, "Ayah, terima kasih Putri sudah diajak ke sini. Putri jadi bisa mengambil pelajaran di tempat itu. Putri jadi bisa membahagiakan orang-orang di sekitar Putri." "Iya nak, sama-sama." Pesan moral yang dapat kita ambil dalam cerita tersebut adalah bahagiakan orang di sekitar kalian, karena jika kalian membahagiakan orang yang ada di sekitar kalian dengan ikhlas, maka kalian juga ikut bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren ya. Berikan tepuk tangan lagi dong untuk Haura. Tapi ada yang lebih keren loh dari kelas 7F. Mana penduduk kelas 7F? Ada Alina yang akan membawakan ceritanya apa ya? Mari kita panggilkan Alina Vidya Araceli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Alina Vidya Araceli, perwakilan dari kelas 7F, ingin menceritakan tentang Toki, si kelinci bertopi, karya Terelie. Toki merupakan kelinci bungsu dari 12 bersaudara. Ia selalu saja membuat masalah di rumah dan mengganggu hewan-hewan kecil. Suatu hari, ia disuruh oleh ibu untuk membeli wortel. Ia berangkat dengan kesal. "Kenapa harus aku yang disuruh? Kenapa bukan kakak-kakakku?" Sesampainya di sana, Toki menunggu sambil bermain-main. Ia melihat kupu-kupu yang bercahaya, lantas mengejarnya. Tanpa ia sadari, ia masuk ke dalam hutan yang lebat.
Di mana ini? Di mana jalan setapaknya? Ia terus berjalan. Tanpa ia sadari ia masuk semakin dalam ke hutan. Tiba-tiba muncul ular besar dari balik semak. Toki menjerit ketakutan dan berlari sekencang-kencangnya. Mulut ular itu siap menerkamnya. Tapi untungnya Toki ditalang oleh monyet besar. Terima kasih monyet besar. Di mana rumahmu, kelinci kecil? Rumahku berada di dekat perkampungan manusia. Baiklah, kalau begitu aku akan mengantarmu. Namun, aku hanya bisa mengantarmu separuh jalan. Setelah itu, Toki berterima kasih kepada monyet besar. Toki melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah karena hari semakin gelap. Ternyata ular yang besar tadi masih terus mengejarnya. Duh, bagaimana ini? Toki terus berlari. Hingga akhirnya ia terjatuh karena kakinya tersandung oleh dahan pohon. Tolong! Tolong! Ia menjerit. Tapi untungnya ular itu ditinju oleh Pak Beruang. Terima kasih Pak Beruang. Sama-sama kelinci kecil. Cepatlah bergegas pulang. Ini hari sudah mau gelap. Toki bergegas pulang. Ia sampai di sebuah danau. Ia memberanikan diri untuk menyeberangi danau itu. Hap, hap, batu demi batu ia lompati. Dan hap, batu terakhir dan ia sampai di tepi danau. Toki berlari menuju ke rumahnya. Ia bertemu kedua orang tuanya dan kakak-kakaknya yang mengkhawatirkannya. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan membuat rasa takut menghalangi keinginan kita untuk berbuat yang lebih baik. Justru itu kita harus jadikan dorongan untuk berbuat yang lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik banget ya cerita dari Alina. Nah, ternyata tinggal satu kelas lagi loh. Kelas apa ya? Ya, dari kelas 7G. Mana supporter kelas 7G? Oke, kami persilahkan Vidya Putri Vanisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Vidya Putri Vanisa, perwakilan dari kelas 7G. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan isi dari buku novel Hujan. Buku ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Lail yang kehilangan orang tuanya akibat bencana dahsyat. Ia dibantu dengan seorang lelaki bernama Esok. Lail menjalani hidupnya selalu dengan Esok. Namun karena Esok diadopsi dan kuliah di luar kota membuat mereka berpisah. Walau begitu, Esok selalu menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Lail. Lail tinggal di panti sosial. Ia memiliki sahabat bernama Maryam. Mereka mengikuti organisasi relawan dan membantu banyak orang. Lail menjalani kehidupannya dengan penuh kerinduan emosional dan kenangan. Ia juga semakin aktif di organisasi relawan dan di sekolah perawat. Dan pernah ada kesalahpahaman dengan Esok yang membuat Lail ingin menghapus ingatannya tentang Esok dan hujan. Namun karena di setiap hal penting di hidup Lail terjadi saat hujan. Namun ia memilih untuk memeluk erat semua kenangan karena itulah hidupnya.
Pada akhirnya mereka bahagia bersama. Nilai moral yang dapat kita ambil dari novel ini adalah 1. Peduli terhadap sesama. 2. Tolong menolong. 3. Berbuat baik. 4. Menerima dan mensyukuri nikmat Tuhan. Itulah isi cerita dari novel Hujan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus ya. Teman-teman kita hebat ya. Mari kita contoh teman-teman kita dan tingkatkan literasi kita karena literasi itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Pena di tangan, kata dirangkai. Menulis indah penuh makna. Literasi sekolah sukses terlaksana, mari berkarya gapai cita-cita. Salam literasi. Sekian dari saya, ada kurang dan banyak kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. SMP Negeri 1 Wanasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku? Bagus? Tunggu dulu, duduk dulu sebentar. Sabar. Halo. Ingat ya, tadi ada 6 cerita yang disampaikan, diingat kemudian ditulis di literasi. Terima kasih anak-anak kelas 9 yang sudah selesai. Yang sudah selesai tutor sebaya. Kemudian mendukung adik-adiknya. Terima kasih. Ikan mujair, ikan lele. Literasi sepenca memang oye. Salam literasi. Terima kasih anak-anakku, kembali ke kelas dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.